Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua anggota jemaat gereja dan saudara-saudari yang dapat mengikuti siaran kebaktian Sabat melalui tingkan media Parapat Darat. Mari kita berdoa bagi memulakan khotbah pada pagi ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan syurga, kami mohon penyertaan-Mu pada saat ini, agar dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat mempelajari firman yang ingin Engkau sampaikan dalam khotbah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar doa ini. Karena semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Saudara-saudari, di masa pandemik ini, saya mendoakan agar kita semua dalam keadaan yang selamat dari jangkitan virus COVID-19. Saya percaya tangan Tuhan sentiasa memelihara kita menurut kasih setianya. Tajuk khotbah saya pada Sabat ini adalah Born to Run. Pernahkah Anda terfikir bahwa Anda dilahirkan sebagai seorang pelumba lari? Sebuah buku berjudul Born to Run, tulisan McDougall, pernah menjadi buku terlaris selama 4 bulan yang disenaraikan di New York Times. Buku ini menceritakan satu kaum asli di Meksiko, yaitu Tarahumara, yang suka berlari tidak mengira jantina dan umur. Mereka mampu berlari ratusan kilometer. Seorang pelari jarak jauh akan merasa takut dalam satu-satu perlombaannya jika tidak dapat menamatkan larian karena mengalami kecederaan. Tetapi pelari suku kaum Mini ini tidak pernah mengalami kecederaan karena mereka menggunakan kasut tipis buatan mereka sendiri. Menakjubkan, bukan? Saudara-saudari, kita banyak berbicara tentang perlombaan pada Sabat ini. Apakah tujuan kita mengikuti satu perlombaan atau pertandingan? Ya, tentunya untuk menang atau untuk mendapatkan medal atau sekurang-kurangnya sampai ke garisan penamat. Tiada yang bertanding untuk kalah. Ellen White menulis kutipan di atas mengomentari tulisan Rasul Paulus yang mengumpamakan perjalanan rohani kita bagaikan sebuah perlombaan atau pertandingan. Saat pemenang mencapai tujuan, tepuk tangan yang bergema di udara. Hakim mempersembahkan kepadanya lambang kemenangan, mahkota, salam, dan daun palem untuk dibawa di tangannya. Pujiannya dinyanyikan di seluruh negeri. Orang tuanya ikut menerima kehormatan mereka. Dan bahkan kota tempat dia tinggal dihargai tinggi karena telah menghasilkan atlet yang hebat. From Trials to Trump dalam 164. Satu pertanyaan penting dalam perlombaan atau sebuah pertandingan ialah, apakah rahasia untuk menang? Di negara China, anak-anak di Nanning Gymnasium dilatih penuh disiplin, bahkan dengan kekerasan. Anak-anak ini menangis kesakitan, sengsara, dan melalui latihan yang sangat memenatkan. Mereka dilatih bertahun-tahun sebelum mengikuti pertandingan. Hasilnya adalah sebuah medal kemenangan. Apakah kira-kiranya hadiah yang menang dalam perlombaan rohani seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24? Mari kita baca bersama dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan
semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehinya. Apakah yang dimaksudkan dengan larilah dengan sebegitu rupa? Saudara-saudari, frasa ini mempunyai satu makna yang sangat mendalam sekali jika kita amati keseluruhan ayat ini. Larilah dengan sebegitu rupa berarti berlari sehabis tenagamu, seluruh kemampuanmu, atau sampai nafas terakhirmu. Inilah perlombaan yang saya dan saudari sedang ikuti. Bahkan kata Paulus, tanpa kita sadari, kita sedang berada di trek perlombaan rohani ini. Apa yang kita capai dalam dunia ini hanyalah mahkota fana. Tetapi perjalanan kita ke sorga dilambangkan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah perlombaan lari ke sorga. Dan yang sampai di tujuan akan memperolehi mahkota abadi. Untuk mahkota yang fana, kita bersedia diinjak, ditekuk, dibentuk jika kita mau melakukan yang sama untuk mahkota di sorga. Prioritinya di sini, jangan terlalu membanggakan mahkota yang fana. Mari kita target untuk mahkota yang abadi. Rasul Paulus mengumpamakan perjalanan kita ke sorga sebagai sebuah perlombaan lari. Dan sorga adalah garis penamatnya. Hadiahnya adalah mahkota abadi. Berapa yang optimis kita sampai ke garis penamat? Saudara-saudari, gereja adalah training center kita. Disinilah otot rohani kita dibentuk seperti di Nanning Gymnasium China. Diinjak, dibentuk, dilatih. Kadang-kadang ada lembaga gereja meminta pastor supaya khotbahnya jangan yang terlalu tegas. Nanti orang tidak mau datang. Khotbah yang lucu-lucu saja. Gereja bukan panggung ataupun sinema. Untuk membentuk otot rohani kita supaya kita kuat, lari sampai garis penamat. Khotbah yang bagus harus dapat mengingatkan dosa kita supaya kita berubah menjadi lebih baik. Sebuah training center berhasil kalau yang dilatih bertambah baik setiap hari atau setiap minggu. Saudara-saudari, hari ini kita belajar bersama 7 tips untuk perlombaan rohani ini. Yesus adalah juru latih kita. Mengapa Yesus? Karena Dia tahu bagaimana membawa kita ke garisan penamat, yaitu kerajaan sorga. Yesus boleh menjadi coach atau juru latih karena Dia manusia mengalami pencobaan seperti kita dan menang. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 menyatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara-saudari, dalam Yesus ada kemenangan. Jose Mourinho, seorang jurulatih yang terkenal. Mengapa dia dibayar mahal sehingga USD 20 juta setahun? Karena dia tahu bagaimana membawa timnya kepada kemenangan. Yesus lebih pakar daripada jurulatih manapun yang hebat di dunia ini. Tips kedua, ikuti peraturan permainan atau pertandingan. Kalau kita ikut bermain dalam satu permainan yang kita tidak tahu cara bermainnya, kita pasti kalah, bukan? 2 Timotius
pasal 2 ayat 5 menyatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Semua peraturan itu membentuk gaya hidup kita. Ingat bahwa gaya hidup yang membanggakan Tuhan, kata Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Dalam Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan pentinju yang sembarangan sahaja memukul. Maksudnya, penting untuk tahu dan ikut pertandingan rohani ini seperti Ayub. Ayub 1 ayat 8 menyatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub setia mematuhi peraturan perlombaan rohaninya. Tips yang ketiga, jangan membawa beban yang berat. Seorang pelari maraton tidak mungkin berlari dengan membawa bag, membawa seluar jeans panjang dan jaket, karena itu akan menghalang dia untuk berlari. Setiap dari kita punya beban dalam hidup ini, dan kita pikul beban kita sampai penat. Dalam Ibrani 12 ayat 1 menyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, saudara dan saudari, kita masing-masing mempunyai beban di dunia yang fana ini. Saya tidak tahu apa beban Anda. Mungkinkah kesombongan, kaya, cantik, pintar, iri hati, cinta uang, emosi, nafsu makan. Tips yang keempat, jangan menoleh ke belakang. Tidak boleh melihat ke belakang walaupun tersandung. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang, mengingat akan harta benda yang sedang dibakar oleh Tuhan. Ingat, kita harus fokus ke hadapan dalam pertandingan rohani ini tanpa mengingat-ingat kisah silam yang boleh menjatuhkan kita dari perlombaan rohani. Tips yang kelima, akan ada rintangan. Ya, pasti saudara dan saudari, pasti akan ada rintangan, ujian, dan cobaan dalam setiap pertandingan. Demikian pula perlombaan rohani kita. Contohnya seperti penyakit, keuangan, keluarga, anak-anak, suami, istri, masalah dengan mertua, masalah dengan menantu, dan sebagainya. Mungkin masalah juga dengan rakan di dalam gereja, di tempat kerja, ya kita tidak tahu. Masalah ada di mana-mana. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Atlet dinanding melalui ujian, kesusahan, membawa kepada kemenangan. Ujian membentuk otot rohani Anda. Mungkin hidup yang terlalu senang kadang membuat otot rohani kita jadi lemah. Ada juga berkatnya bila mana kita berada dalam pandemik 19 ini, karena ianya mengingatkan kita akan Yesus sebagai juru latih agung
dalam hidup kita. Tips yang keenam, pandanglah pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 menyatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pada tahun 1952, seorang yang bernama Florence memulakan misi untuk berenang merentasi lautan Pasifik dari Pulau Catalina ke pantai California. Ibunya yang berada dalam bot sentiasa memberi motivasi kepadanya, namun akhirnya dia berhenti karena emosi dan fisikalnya menjadi lemah. Padahal hanya setengah batu untuk sampai ke pantai California. Demikian juga dalam perlombaan rohani ini, saudara dan saudari. Pelbagai kelemahan yang kita rasakan, yang membuat kita lemah dan berputus asa. Tetapi ingatlah bahwa Yesus penuh dengan pengharapan. 2 bulan kemudian, dia mencoba lagi. Pada kali ini, Florence meletakkan destinasinya dalam minda sepanjang renangannya. Dan dia berjaya menjadi wanita pertama yang berjaya berenang merentasi lautan Pasifik yang sangat mencabar itu. Kita harus memandang Yesus, meletakkan surga dalam minda, dan kita menjadi kuat untuk mencapainya. Tips yang terakhir, saudara-saudari, menyerah kala bukan pilihan. Be consistent. Dalam mana-mana pertandingan sukan, sekalipun ianya mengutamakan latihan yang sangat agresif dan sangat penting, ingat di sini, kuncinya yang utama adalah konsisten. Dalam pelbagai bidang sukan juga, ianya mengutamakan konsistensi. Apabila kita baru dibaptis, kita baru beroleh pekerjaan, mungkin juga kita hilang kemudian jatuh, ingat saudara-saudari, jangan tinggalkan pelayanan. Pengalaman seorang pelari 5.000 meter yang telah mengalami kecederaan. Dia dengan bersemangat menghabiskan perlombaan. Katanya, negara saya bukan menghantar saya untuk memulahkan perlombaan, tetapi untuk menamatkan perlombaan tersebut. We are born to run. We are to finish the race. Saya pasti masing-masing kita punya kesaksian pertobatan yang indah dalam perlombaan rohani ini. Paulus di akhir pertandingan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 hingga 8 menyatakan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Menjadi kerinduan saya saat saya berasa di akhir hidup saya dapat mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa saya sudah mengakhiri sebuah pertandingan. Saya sudah mencapai garis penamat dan telah memelihara iman. Born to run. Kita dilahirkan untuk bertanding, berlari kepada kemenangan rohani. Jadikan Yesus sebagai pelatih atau juru latih kita dengan mengikuti semua petunjuk dari Yesus. Ingat bahwa perjalanan tidak akan mulus karena akan ada kesulitan, kesusahan, masalah dalam hidup kita. Namun, jangan biarkan kabut masalah kita
menghalang kita untuk memandang kepada Yesus. Mari kita tinggalkan semua itu di belakang dan berjalan terus ke hadapan. Dan kita akan dapat mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa saya sudah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik sampai ke garis akhir dan tidak meninggalkan arena pertandingan. Kita juga menyaksikan ramai orang yang meninggalkan area lintasan balapan. Mengapa? Karena rintangan, pencobaan, gemerlap yang ditawarkan oleh dunia, karena membawa beban yang terlalu berat, karena tidak memandang kepada Yesus. Di manakah kita berada saat ini? Apakah kita masih dalam pertandingan? Apakah kita terus bergerak maju? Apakah pandangan kita terus diarahkan kepada Kristus yang sedang memegang mahkota kemenangan kita? Mari kita gereja Parapat membuat sebuah komitmen untuk tetap berada dalam lintasan pertandingan dan tetap berlari sampai kesudahannya. Dan pada akhir hidup kita, kita dapat mengatakan, saya telah mengakhiri pertandingan yang baik dan saya telah memelihara iman. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami telah dilahirkan untuk memenangi pertandingan ini. Kiranya Engkau memberkati pelajaran yang sudah kami dengar tadi. Kiranya kami akan tetap terus terarah kepadamu ya Tuhan. Kiranya mata kami dan tujuan hidup kami tetap terarah kepadamu dan kami dapat mengakhiri pertandingan ini dengan memelihara iman kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami serahkan dan minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin.